Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joel Octavian Nauman dengan NIM 21050400093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kejahatan di laut, tugas kriminologi yaitu illegal fishing. Nah, illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37, Peraturan Pemerintah KP 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal. Sebagai negara bahari yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, illegal fishing tentu menjadi salah satu ancaman yang dihadapi Indonesia. Bukan hanya oleh nelayan lokal, aksi illegal fishing juga dilakukan kapal-kapal asing. Akibatnya negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Nah, pasal-pasal yang mengatur mengenai illegal fishing itu ada beberapa. Yang pertama, terdapat dalam UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, UU nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, UU nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif, UU nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran, kemudian ada UU nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, kemudian ada Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau illegal fishing. Nah, ada juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Permen KP /2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal, yaitu illegal fishing. Nah, penyebab terjadinya kegiatan illegal fishing ini biasanya di perairan Indonesia itu antara lain adalah terbatas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joel Octavian Nauman dengan NIM 21050400093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kejahatan di laut, tugas kriminologi yaitu illegal fishing. Nah, illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37, Peraturan Pemerintah KP 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal. Sebagai negara bahari yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, illegal fishing tentu menjadi salah satu ancaman yang dihadapi Indonesia. Bukan hanya oleh nelayan lokal, aksi illegal fishing juga dilakukan kapal-kapal asing. Akibatnya negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Nah, pasal-pasal yang mengatur mengenai illegal fishing itu ada beberapa. Yang pertama, terdapat dalam UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, UU nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, UU nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif, UU nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran, kemudian ada UU nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, kemudian ada Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau illegal fishing. Nah, ada juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Permen KP /2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal, yaitu illegal fishing. Nah, penyebab terjadinya kegiatan illegal fishing ini biasanya di perairan Indonesia itu antara lain adalah terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, kemudian terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, kemudian terbatasnya tenaga polisi perikanan dan penyidik pegawai negeri sipil perairan Indonesia, terutama di bidang ZEE, dan juga kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku. Illegal fishing sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapannya, sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap.
Kemudian dan sebagai akibatnya mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia. Kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih sehingga hasil operasi tidak optimal. Kemudian luasnya wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan dengan lokus delikti illegal fishing juga merupakan menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya illegal fishing. Dikarenakan persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan. Dan ada beberapa dampak dari kegiatan illegal fishing. Yang pertama ada dampak secara ekologis, kemudian dampak secara ekonomis, dan juga citra Indonesia di dunia internasional. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dampak ekologis. Dampak ekologis dari illegal fishing salah satunya disebabkan karena fakta bahwa beberapa praktik illegal fishing dilakukan dengan penggunaan racun dan bahan berbahaya lainnya, yang mana hal tersebut memiliki konsekuensi fatal terhadap ekosistem terumbu karang dan bisa juga membahayakan kesehatan manusia dan spesies ikan lainnya. Dari segi dampak ekonomi, illegal fishing yang dilakukan di perairan Indonesia menimbulkan kerugian dalam bentuk hilangnya potensi pemasukan dari industri perikanan negara. Hal ini karena dalam aktivitas penangkapan ilegal, operator penangkapan ikan tidak membayar berbagai macam biaya yang seharusnya dibayarkan. Dampak illegal fishing yang terakhir yaitu image Indonesia di dunia internasional. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS, Indonesia berkomitmen dalam pemberantasan setiap tindak kejahatan maritim yang melanggar hukum internasional maupun hukum nasional. Nah, di sini saya akan membahas salah satu contoh kasus dari illegal fishing, yaitu contoh kasus kapal FV STS 50 yang melakukan kejahatan transnasional terorganisir dan menjadi buruan Interpol. Kejadian ini terjadi di Aceh pada tanggal 6 April 2018. Kapal FV STS 50 diduga akan mencuri ikan di perairan Aceh. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal itu membawa 600 unit alat lengkap gillnet dengan panjang 50 meter per unit, sehingga total panjangnya mencapai 30 km. Nahkoda kapal yaitu Matviv Alexander yang merupakan warga negara Rusia telah divonis bersalah oleh PN Sabang dan dijatuhi denda sebesar 200 juta rupiah. Nah, 200 juta subsidi 4 bulan kurungan dan kapalnya dirampas negara. Terdapat juga sejumlah pelanggaran yang dilakukan kapal berukuran 570 GT ini sehingga menjadikannya buruan Interpol. Kapal tersebut juga tercatat sebagai pelaku IUUF oleh CCAMLR. Kapal STS 50 berhasil melarikan diri dari Cina pada 2016 dan Mozambik pada tahun 2017. Dari penyelidikan, penerima manfaat diketahui berasal dari Rusia dan mengendalikan STS 50 melalui kantor di Korea Selatan. Kemudian Indonesia dan sejumlah negara mengejar pemilik hingga aktor intelektual dari kapal asing pencuri ikan tersebut. FV ditangkap Satgas 115 di perairan Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan melalui Regional Investigative dan Analytical Meeting atau RIACM yang digelar di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta hari Senin pada tanggal 14 Oktober 2019. Siapapun kantor Kementerian Kelautan bukan hanya pemilik, beneficial owner, pemilik, person in control. Jadi tidak hanya pelaku fisik lapangan, tapi pelaku intelektual. Itu yang dikatakan oleh Koordinator Staf Khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal Satgas 115 Pak Ahmad Santosa dalam pertemuan tersebut. Dia menerangkan bahwa STS 50 dan FV Nika menjadi perhatian dalam pertemuan lantaran dua kasus ini tergolong dalam kasus transnasional organis crime dan kebetulan dua kapal ini dimiliki oleh satu orang. Santosa menjelaskan bahwa pemilik dari kapal jumbo ini berkewarganegaraan Rusia. Saat ini Indonesia baru bisa menahan para nakodanya dari hasil penangkapan.
FV STS-50 terjaring operasi hentikan periksa tahan, yaitu Hendrikan, yang dilakukan Satgas 115 dan TNI AL di sekitar 60 mil dari sisi tenggara Pulau W, barat Laut Sumatera pada 6 April 2018. Penangkapan ini berdasarkan permintaan resmi dari Interpol melalui NCB Indonesia setelah mendengar FV STS-50 bergerak menuju Laut Indonesia. Kapal ini terdaftar sebagai kapal IUU Fishing dalam RFMO Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. STS-50 kedapatan memiliki 8 bendera negara, yakni Sierra Leone, Togo, Kamboja, Korea Selatan, Jepang, Mikronesia, Filipina, dan juga Namibia. Nah, sementara itu MV Nika berhasil ditangkap di sekitar Pulau W pada tanggal 12 Juli tahun 2019. Yang ditangkap di Indonesia pada MV Nika diburu Interpol sejak Juni 2019. Interpol menduga MV Nika dan FV STS-50 yang ditangkap di Indonesia pada 2018 dimiliki oleh pemilik yang sama, yaitu Marine Fisheries Co. Ltd. Beberapa kali ganti nama, kapal ini juga pernah berbendera Panama, Kamboja, Korea, dan juga Honduras. Santosa mendorong negara-negara yang hadir untuk menegakkan hukum terhadap kapal Panama Ferry Kooperatif South Korea. Ferry Kooperatif ini South Korea juga, mereka ada hukumnya yang bisa ditegakkan dalam kasus ini. Ini lagi dilakukan. Itu yang dikatakan oleh Pak Santosa. Perwakilan negara yang hadir pada hari itu diantaranya adalah Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, Panama, serta beberapa negara Afrika seperti Togo dan Sierra Leone. Dalam pertemuan itu juga dilakukan tukar-menukar informasi agar proses hukum terhadap para aktor di dalam kasus kapal STS-50 dan juga MV Nika bisa dilaksanakan dengan cepat. Nah, untuk menghindari kasus-kasus seperti itu, pemerintah memiliki beberapa upaya untuk mengurangi terjadinya illegal fishing di Indonesia. Yang pertama, itu ada penenggelaman kapal. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi pencurian hasil kekayaan laut adalah menenggelamkan kapal yang tertangkap mencuri ikan. Penenggelaman kapal ini merupakan bentuk tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh kapal pengawas perikanan Indonesia. Kewenangan ini tertuang dalam pasal 69 UU nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dalam pasal tersebut, kapal pengawas perikanan dapat membuktikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Penyidik atau pengawas perikanan pun dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing. Yang kedua, ada penerapan sanksi penjara dan denda. Selain itu, upaya pemerintah mengatasi illegal fishing juga tercermin dalam pemidanaan melalui sanksi pidana berupa denda dan penjara bagi pelaku illegal fishing. Dalam pasal 93, 94 dan 94A UU nomor 45 tahun 2009 dan UU nomor 31 tahun 2004. Setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan, dan surat izin kapal pengangkut ikan diancam 5 sampai 7 tahun penjara dan denda sebesar 1,5 miliar hingga 20 miliar. Adapun bagi nakoda yang tidak memiliki surat izin berlayar namun mengendarai kapal pengangkutan dan penangkapan ikan, maka diancam dengan pidana penjara 1 tahun dengan denda 200 juta rupiah. Yang ketiga dan terakhir, ada penguatan penjagaan. Upaya pemerintah mengatasi illegal fishing selanjutnya adalah dengan memperkuat penjagaan di perairan yang berbatasan dengan negara lain, seperti perairan Natuna Utara. Penguatan penjagaan ini dengan menambah dan memperkuat kapal patroli. Penjagaan dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing. Selain menangkap nelayan asing yang melakukan pencurian di wilayah perairan Indonesia,
Kapal patroli juga berfungsi untuk melindungi kapal nelayan Indonesia yang sedang beroperasi di wilayah perbatasan. Sekian penjelasan saya mengenai illegal fishing. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.